kita masuk ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah lingkup ekonomi makro ya, di mana kita sedang mempelajari materi plan expenditure dengan actual expenditure seperti itu. Nah, di sini kurvanya memang kurang jelas, tetapi perlu kita ketahui bahwa ada kurva yang dia itu, oh ya, ini sumbu-sumbu horizontalnya ini adalah pengeluaran agregat ya. Jadi di sini adalah agregat expenditure. Ya, jadi sumbu Y ini menunjukkan besarnya agregat expenditure. Sedangkan sumbu yang vertikal ini itu menunjukkan pendapatan nasional seperti itu. Oke, atau GDP seperti itu ya. Nah, di sini ada dua kurva ya. Kurva mana yang menunjukkan plan expenditure dan kurva mana yang menunjukkan actual expenditure. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sudut 45 derajat ya. Ini menandakan bahwa pada saat titik-titik itu berada di kurva yang ini, itu berarti antara agregat expenditure dengan pendapatan yang diterima itu sama. Oke. Jadi Y sama dengan AE. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan yang namanya actual expenditure. Oke. Jadi secara aktual kita akan mengonsumsi sesuai dengan pendapatan yang kita terima. Nah, sedangkan garis yang ini itu adalah garis untuk bisa kita sebut plan expenditure yang kita rencanakan. Oke. Jadi bedakan antara actual expenditure. Actual expenditure itu expenditure yang akan kita keluarkan ketika pendapatan kita di level tertentu. Misalnya kalau pendapatan kita 200, secara aktual kita akan mengeluarkan 200 juga. Gitu. Tetapi plan expenditure-nya belum tentu seperti itu. Ya, tetapi intinya plan expenditure dan actual expenditure itu akan bersinggungan dan itulah adalah keseimbangannya. Ya. Nah, plan expenditure ini kurvanya kenapa seperti ini? Kalau kalian lihat ya, dia itu mulainya bukan dari titik origin ya. Titik originnya ada di sini. Dia mulai dari titik tertentu. Nah, sebenarnya plan expenditure itu adalah ini. Konsumsi sama dengan konsumsi otonom ditambah marginal propensity to consume dikali disposable income. Sehingga secara expenditure kita yang planned, yang direncanakan, itu sebenarnya kita akan tetap mengeluarkan, kita tetap akan mengonsumsi barang atau kita tetap akan melakukan pembelian barang atau kita akan mengeluarkan uang sekalipun kita tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Dan jumlah expenditure yang akan dikeluarkan ketika income-nya 0 itu sebesar C0. Nah, C0 ini lebih besar dari 0 ya. Logikanya kalau kita tidak menghasilkan apa-apa, kita tetap harus mengonsumsi. Minimal misalnya kita butuh makan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dengan titik C0 seperti itu. Nah, berarti slope dari kurva plan expenditure ini adalah, ingat rumus dari slope adalah turunan dari suatu fungsi terhadap ininya. Jadi konsumsi itu adalah fungsi dari disposable income atau YD. Nah, berarti kita turunkan C terhadap YD itu adalah slope-nya dan slope-nya itu adalah sebesar MPC. Jadi kemiringan kurva plan expenditure itu sebesar MPC. Oke, di mana nilai MPC itu adalah 0 di antara 0 sampai 1. Oke. Kalau 0 itu artinya dia sama sekali tidak menggunakan income bersihnya untuk konsumsi. 1 berarti dia menggunakan seluruh alokasi pendapatannya setelah dipotong pajak untuk konsumsi. Dan MPS itu adalah 1 min MPC seperti itu. Jadi kemiringan dari kurva plan expenditure itu antara 0 sampai 1 ya, tidak sama dengan 0 tapi juga tidak sama dengan 1 seperti itu. Oke. Nah, itu terkait materi actual expenditure dan plan expenditure. Nah, jangan sampai kita ketukar antara plan dan actual. Ingat aja kalau plan expenditure itu adalah kurva konsumsi, fungsi konsumsi ya, di mana C sama dengan C0 plus MPC dikali YD, sedangkan kurva untuk actual expenditure adalah ketika Y selalu sama dengan AE. Ya. Oke, nah sekarang ditanyakan AE itu menyatakan pengeluaran agregat ya, dan Y adalah pendapatan nasional. Apa yang dapat disimpulkan dari grafik di atas? Nah, di sini ada 5 opsi jawaban A, B, C, D, E, dan kunci jawabannya adalah D. Berarti kita harus membuktikan bahwa jawaban A, B, C, dan E itu salah
Sedangkan jawaban D itu benar. Nah, tetapi jawaban E itu merujuk pada tidak ada kesimpulan yang tepat. Jadi, jawaban E sudah bisa kita tolak kalau dari jawaban A sampai D itu ada yang benar. Oke, tetapi kalau A, B, C, D salah semua, berarti jawaban E yang akan kita pilih. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu dari opsi A. Ya. Di opsi A mengatakan bahwa titik-titik yang berada di sebelah kanan keseimbangan atau equilibrium itu menggambarkan bahwa perekonomian sedang mengalami ekspansi. Nah, kita tidak boleh asing dengan kata ekspansi dan kontraksi. Ya, ini akan banyak keluar dalam istilah ekonomi makro ya. Ekspansi itu merujuk pada ekonomi yang mengalami peningkatan atau perluasan skala ya. Sedangkan kontraksi itu berarti pengurangan output ya. Ekspansi itu outputnya meningkat, kalau kontraksi outputnya menurun. Nah, apakah benar pada setelah sebelah kanan E itu ekspansi sedang terjadi? Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau di titik E itu kan dia berada di steady state level atau di level keseimbangan atau equilibrium. Artinya perekonomian itu sudah berada di level yang mapan sehingga tidak mengalami perubahan skala ekonomi, sehingga opsi A itu salah ya, karena kalau keseimbangan tidak ada ekspansi ya, di sebelah kanan keseimbangan itu tidak ada ekspansi. Oke. Karena dia sudah berada di level keseimbangan seperti itu. Oke. Nah, terus kenapa opsi B itu salah? Karena di opsi B mengatakan bahwa pada titik A ya di sini itu ada kontraksi pada kegiatan ekonomi tertentu. Nah, kita mesti tahu bahwa titik A itu adalah ketika plan expenditure itu lebih besar dari actual expenditure. Artinya apa? Yang direncanakan itu lebih besar daripada yang aktual. Artinya apa? Supaya dia bisa sama dengan aktual, dia harus ditambah. Ya, ingat aja kalau dia berada di sini, kan keseimbangan di sini, berarti dia harus menambah outputnya jadi 200 ke 400 pendapatan nasionalnya. Berarti kalau di titik A, di mana plan expenditure itu lebih besar dari actual expenditure, nah, di mana keseimbangan itu ada di sini, berarti kan dia harus bergerak ke sini kan. Nah, supaya bisa bergerak ke sini, dia akan melakukan ekspansi pada kegiatan ekonomi tertentu supaya mencapai keseimbangan. Seperti itu. Itu sebabnya kenapa opsi B itu salah. Nah, kenapa opsi C juga salah? Karena di opsi C dikatakan bahwa apabila pendapatan nasional adalah sebesar C, nah, kalau di sini posisinya beda dengan ya, di A ya. Kalau C ini berarti actualnya lebih besar dari plan atau plannya lebih kecil dari actual. Nah, intinya keseimbangan harus ke sini. Ingat, keseimbangannya ada di E. Jadi kanan kirinya ya tergantung dia posisinya di mana. Nah, sekarang posisi dia di sini, dia harus ke kiri, ke bawah seperti itu. Nah, dikatakan bahwa kalau pendapatan nasional sebesar C, maka akan ada kelebihan pengeluaran agregat. Nah, jawabannya salah karena actualnya lebih besar dari plan. Jadi justru bukan kelebihan tapi kekurangan seperti itu. Karena yang actual itu kan yang expenditure yang dikeluarkan. Misalnya taruhlah dia mengeluarkan sebesar 800. Padahal pada level pendapatan ini plan-nya itu dia cuma 700. Artinya dia kekurangan pengeluaran. Dan kekurangannya itu sebesar CD ini ya. Misalnya di titik C itu 800, di titik D itu 700. Nah, berarti kekurangannya itu adalah 800 dikurang 700. Jadi sebesar CD atau sebesar 100. Makanya opsi C itu salah. Oke. Nah, kita udah mendapatkan kenyataan bahwa A, B, C itu salah. Nah, apakah D itu benar? Sehingga kita bisa memilih opsi D. Nah, di opsi D dikatakan pada titik CD ya, masih membicarakan hal ini. Stok barang dalam perusahaan terlalu tinggi sehingga pendapatan nasional menurun dan pengangguran meningkat. Nah, kita lihat aja pada titik CD, itu kan actual expenditure-nya lebih besar dari plan, sehingga pernyataan bahwa stok barang itu terlalu tinggi itu benar. Karena kenyataannya expenditure-nya lebih besar dari apa yang direncanakan, berarti stok barang dalam perusahaan terlalu tinggi. Gitu. Makanya nanti keseimbangannya akan bergeser ke sini kan. Nah, makanya benar. Pendapatan nasional itu akan menurun. Nah, ketika pendapatan nasional menurun, berarti kan output turun. Nah, penurunan output itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran. Makanya betul, ketika di titik CD pengangguran itu akan meningkat. Gitu. Dan pendapatan nasional itu akan menurun. Sehingga nomor 9 itu jawabannya adalah opsi yang D. Seperti itu. Oke?